Saya Yunita Mandobat, saya umur 26. Saya udah setahun di YIJ belajar bahasa Jerman dan segala proses. Dan sekarang saya mau ke Jerman. Jadi waktu pertama ujian aku gagal. Karena aku sedih, aku sempat pulang ke Papua. Tiba-tiba GF kontak lagi, bilang kamu masih mau nggak bagian dari keluarga kami? Aku bilang mau, tapi aku gagal. Gak apa-apa, ujian lagi. Aku balik ke Jakarta, ujian lagi, nggak lulus lagi. Dan akhirnya ujian ketiga udah pasrah aja. Kayak aku minta sama Tuhan 60 aja udah lulus, 60, 62, nggak usah 65. Tapi dikasih 8 lebih gitu. Kalau sebelumnya saya belajar itu gila-gilaan. Dari pagi sampai sore, terus masak, terus belajar, nggak tidur. Kalau kita capek, otak kita nggak jalan gitu, nggak bisa mikir. Setelah saya ulang kelas lagi, saya nggak pakai metode yang sebelumnya. Itu malah bikin capek, malah bikin stres. Ulang dari nol. Gak malu ketemu anak-anak yang baru, gak malu bilang, oh saya pernah gagal. Malah kegagalan kita itu bukan jadi aib. Kalau gagal coba lagi. Dan itu yang aku dapat di program di tempat lain, di agen lain. Kalau kita gagal ini, kita nggak bisa ulang-ulang. Kalau kita ulang, kita bayar gitu. Tapi di YIJ, kita gagal, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa ujian lagi. Dan itu real. Nggak bohong-bohong. Ini benar-benar program yang sangat baik buat kita anak-anak yang muda ya. Jadi jangan khawatir, YIJ benar-benar garansi kalian untuk pergi ke Jerman. Halo kawan YIJ, kembali lagi di segmen YIJ Antar Peserta hari ini. Dan kembali lagi Minje di bandara untuk mengantarkan salah satu peserta YIJ lagi buat pergi ke Jerman. Udah gak sabar dengerin ceritanya, jadi mungkin langsung aja kita kenalan aja ya. Silakan Kak, kenalkan dirinya, nama, asalnya, usianya boleh di-spill. Dan ikut program apa di YIJ? Oke, perkenalkan kawan-kawan yang ada di Indonesia. Nama saya Yunita Mandobat. Saya umur 26. Saya ambil program au pair. Dan saya udah setahun di YIJ belajar bahasa Jerman dan segala proses. Dan sekarang saya mau ke Jerman. Ya. Tiketnya tadi udah masuk tiketnya di tas, ya? Sudah masuk tas. Mau tunjukin nggak? Tunjukin ya biar makin iri dan makin semangat kawan-kawan YIJ menyusul. Ini tiketku. Ya, dan saya dari Papua, Kota Sorong. Halo. Bisa jadi teladan juga ya, inspiratif juga nih buat kalian-kalian ya, buat kamu semua. Setahun di YIJ itu ngapain aja sih, prosesnya bagaimana ceritanya? Setahun di YIJ saya belajar bahasa Jerman. Tentunya bahasa Jerman itu menurut saya sulit karena gramatiknya sangat susah. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Saya bisa melewati semua itu. Sempat gagal 2 kali dan ketiga kalinya saya lulus. Gagal ujian 2 kali. Dan akhirnya saya bisa sekarang mewujudkan mimpi saya ke Jerman. Karena dari dulu waktu saya masih kecil, saya memang udah suka Jerman dari dulu. Dan saya mewujudkan mimpi saya bersama YIJ, dan saya membuktikan bahwa segala sesuatu itu kita bisa lewati apabila kita fokus gitu. Gagal ujian 2 kali. Iya. Gimana tuh Kak perasaannya waktu itu? Sedih, pasti sedih. Soalnya bayar ujian sendiri,
Terus biaya apa-apa semua sendiri selama belajar. Pasti sedih, terharu sekali, sedih. Ya tapi puji Tuhan bisa, semua karena pertolongan Tuhan. Sampai sekarang ini saya bisa melewati semua dan ya kejar mati. Gimana sih, boleh diceritain lagi nggak detailnya momen waktu gagal ujian pertama kali? Dan ya waktu ngobrol juga kan sama GF-nya juga ya? Iya. Ya. Jadi waktu pertama ujian aku gagal. Padahal itu udah prepare banget. Iya, kan? udah prepare banget. Sudah berapa bulan belajar waktu itu? Itu udah belajar sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih? Iya, kita belajar sampai B1, tapi gagal. Sedih, iya. Ya tapi mau gimana lagi. Aku sempat bilang ke GF, aku gagal nih. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, coba lagi. Masih dikasih kesempatan buat coba lagi. Terus karena aku sedih, aku sempat pulang ke Papua, Raja Ampat, karena aku dipanggil kerja. Terus aku mikir, ngapain capek-capek gitu kan, belajar. Aku bisa kerja sambil kumpul uang, dapat uang, udah putus asa. Mending kerja aja. Ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba GF kontak lagi, bilang kamu masih mau nggak bagian dari keluarga kami. Aku bilang mau, tapi aku gagal. Gak apa-apa, ujian lagi. Akhirnya aku balik ke Jakarta, ujian lagi. Aku balik ke Jakarta, ujian lagi, nggak lulus lagi. Yang kedua ya, nggak lulus ya. Padahal itu dia udah janji nanti dia pengurusan apa tiket semua asal saya lulus, tapi nggak sesuai dengan harapan. Saya nggak lulus lagi, sedih. Akhirnya saya bilang maaf ya, dia bilang kamu nggak perlu minta maaf, itu di luar dari planning, itu bukan salah kamu. Akhirnya aku belajar lagi, aku bilang kalau kamu masih mau sama aku ujian lagi. Kali ini aku benar-benar fokus untuk bisa lulus dan cepat-cepat ketemu kamu. Dan akhirnya ujian ketiga udah pasrah aja. Kayak aku minta sama Tuhan 60 aja udah lulus, 60, 62, nggak usah 65. Tapi dikasih 8 lebih gitu. 8 lebih. Bahkan di luar dari apa yang saya pikirkan gitu. Iya. Ya, dan itu sedih, senang, pokoknya campur aduk. Dan waktu dengar hasil itu pun bukan saya yang tahu, dari teman yang tahu, terus kasih tahu saya, suruh ngecek. Abis itu bukan saya yang ngecek, tapi teman saya yang ngecek. Saking gugup, deg-degannya ya, takut nggak lulus lagi. Akhirnya lulus. Oke. Ya. Dan nilainya sangat memuaskan. Bagus. Ya, 2 kali lipat dari yang saya pikirkan. Luar biasa. Padahal dari cerita-cerita yang aku dengar, informasi yang udah aku dapat dari orang-orang kantor, Frau-nya Teh Ika juga, cukup struggling ya buat belajar di kelas. Struggling banget gitu. Kayak udah belajar dari pagi ke malam sampai subuh tuh, bangun pagi belajar lagi, tapi nggak tahu kenapa nilainya jelek mulu. 0 sampai dikasih telur busuk sama Her. 0. Terus digambar kayak setan-setan begitu. Terus mukanya kayak marah. Kenapa 0? Ya udah usaha, tapi mau gimana lagi kan? Aku udah usaha, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kita kan, setiap orang kan beda-beda. Belajar bahasa Jermannya, pokoknya dalam pelajaran apapun. Aku udah usaha, udah belajar banyak, tapi nggak tahu, nggak ngerti. Tapi sekarang ngerti ya. Oke. Sebelumnya susah ya? Sekali. Terus gimana waktu Her dengar akhirnya Kak Yunita lulus, siap buat berangkat, diberangkatin? Senang sekali, karena di kelas aku yang paling tertinggal, ya, lama, ngertinya, rajin. Kalau walaupun nggak paham, ngerjain. Tapi tetap dapat 0, tapi nggak nyerah gitu. Senang, nggak percaya gitu. Hampir putus asa, tapi aku bangkit lagi. Apa yang mau disampaikan nih buat Her Ayung dan guru-guru yang udah sabar ngajarin Kak Yunita? Buat Herayung terutama, terima kasih banyak sudah support. Walau kadang kata-katanya itu
menggaris hati, luka di hati. Tapi itu adalah salah satu motivasi dan cerminan buat saya untuk bisa lebih baik belajar bahasa Jerman lagi. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga kita bisa ketemu juga. Semua yang Heraim kasih sangat bermanfaat. Terima kasih buat Mbak Ayu. Mbak Ayu nggak pernah marah sih, nggak pernah marah. Tapi makasih banyak, selalu dukung. Berapa kali itu chat aku bilang, ayo Nita kamu bisa, kamu belajar lagi. Sempat sedih cuman ya mau gimana lagi, kita harus bisa semangat. Makasih Mbak Ayu udah kasih semangat buat bujuk aku buat kembali ke kelas. Iya, aku sempat dibujuk sama Mbak Ayu, sempat nanya, kamu mau nggak ikut kelas? Awalnya sih nggak mau, karena pasti kan lama lagi kan, ulang dari nol. Tapi aku lihat kenapa enggak gitu kan. Ini peluang kalau udah dikasih kelas lagi, aku mau. Mbak Ayu langsung kontak aku bilang aku mau belajar. Makasih banyak untuk supportnya Mbak Ayu, sehat-sehat selalu. Ya, aku nggak sempat ketemu, tapi makasih banyak sama TIK. Aduh, TIK. Makasih. Walaupun suka ngomel-ngomel, tapi baik orangnya. Tujuannya ya? Tujuannya baik. Saya sempat suruh diulang kelas sama TIK dan berapa kali juga ada struggle. Tapi bisa karena saya mau belajar, terus saya mau ikut kelas lagi gitu. Makasih banyak Teika. Jadi dulu sempat ibaratnya kabur dari kelasnya IJ ya, udah nggak mau lagi belajar bahasa Jerman lagi ya, mending kerja itu ya. Iya, aku 3 bulan lebih, hampir 4 bulan di Raja Ampat. Iya, nggak mau balik, udah capek belajar bahasa Jerman. Tapi sepertinya kayak tergerak hati kalau udah sampai di sini, berarti ada maksud dan tujuan Tuhan buat hidup kita gitu. Kenapa harus menyerah gitu kan? Jadi saya kembali lagi ke sini dengan betul-betul sungguh-sungguh belajar bahasa Jerman, ulang dari nol, gak malu ketemu anak-anak yang baru. Nggak malu bilang, oh saya pernah gagal. Malah kegagalan kita itu bukan jadi aib, menurut saya bukan jadi aib, tapi kegagalan kita itu kita bisa jadi berkat buat orang lain supaya bisa semangat, bahan belajar ya buat orang lain ya. Iya, jadi gitu buat teman-teman yang pernah gagal ataupun masih mencoba di saat ini, jangan pernah menyerah ya. Kalau kamu punya mimpi, jangan cuma sekadar mimpi ya, tapi buat mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Saya, tiap hari hampir nangis. Udah kayak orang mau mati, nangis. Nangis. Apa yang bikin Kak Yunita sampai nangis gitu? Maksudnya berat. Yang dipikirkan? Berat, bahasanya berat. Kayak aku kan udah bukan umur muda lagi, jadi udah orang dunia kerja itu udah bukan belajar-belajar lagi. Udah keras otakku. Aku kan tinggal di Papua. Jadi pekerjaan aku tuh bukan yang kayak komputer. Aku tuh berhadapan sama orang asing, tapi aku jadi tour guide. Aku waiters, aku kerja di company bagus di Raja Ampat. Ya, jadi udah malas belajar yang gramatik bikin pusing gitu. Kalau bahasa Inggris kan kita udah belajar, jadi makin mantap. Malah kita ketemu natifnya tuh makin mantap bahasa kita. Terus belajar nol lagi bahasa Jerman itu udah males. Jujur males karena bukan malas karena nggak mau, tapi otak aku udah keras, harus pelan-pelan gitu. Belajar bahasa baru lagi tuh harus pelan-pelan, dan itu yang buat saya capek, badan saya sakit, terus nggak ngerti sampai nangis. Apa pelajarannya susah atau gimana nih, nggak paham. Tapi sekarang paham. Ada nggak sih tips belajar yang Kak Yunita pakai dan bisa mungkin cocok buat kawan-kawannya, patut dicoba gitu? Ya, kalau sebelumnya saya belajar itu gila-gilaan.
dari pagi sampai sore, terus masak, terus belajar, nggak tidur. Jadi kalau kita capek, otak kita nggak jalan gitu, nggak bisa mikir. Setelah saya ulang kelas lagi, saya nggak pakai metode yang sebelumnya. Itu malah bikin capek, malah bikin stres. Saya pakai metode lain, itu saya belajar dari jam 7 bangun atau jam 6, terus saya baca-baca, terus saya kelas jam 9, terus dari jam 9 sampai jam 4 itu saya selesai kelas. Abis itu setelah itu saya tidur sejam. Saya tidur sejam atau 2 jam buat istirahat aja, buat kepala jangan terlalu tegang. Terus makan, abis itu mandi, lanjut lagi belajar setelah jam 7, selesai jam 11. Pokoknya bacanya besok pagi pas bangun jam 6 atau jam 6 sampai jam 7 atau 8. Bacanya itu. Tapi dari jam 7 malam sampai jam 11 itu cuman kerja PR toh. Jadi PR aja. Nanti besoknya baru diulang lagi. Jadi waktu kerja aku nggak ngerti sebenarnya. Nggak ngerti. Tapi maksa aja, udah kerja aja. Tapi benar. Ternyata benar. Jadi malah aku nggak paham, tapi itu benar jawabannya. Iya, jawabannya benar. Terus aku terapkan metode itu. Karena metode sebelumnya itu buat hampir sakit. Hampir sakit. Bukan hampir lagi, udah sakit. Dan metode kedua itu teratur. Jadi ada waktu jeda buat istirahat. Terus istirahatnya dari jam 11 sampai jam 6. Jadi sekitar 7 atau 6 jam itu kan cukup. Setelah itu berhenti, habis itu lanjut kelas lagi. Ya, jadi pakai metode itu, jangan terlalu paksa otak, sakit. Jangan berlebihan gitu ya. Jangan berlebihan, sakit. Kita throwback lagi ya, jauh ke belakang, setahunan yang lalu lebih nih. Iya. Kak Yunita dari Sorong, dari Papua ya. Yang ya mungkin informasi di sana terbatas, pekerjaan pun juga nggak menggunakan komputer, internet dan segala macamnya ya. Apa sih yang bikin Kak Yunita tuh bener-bener pengen ke luar negeri, ke Jerman khususnya? Oke. Backgroundnya Kak Yunita sendiri bagaimana emang? Oke, jadi backgroundnya saya itu, saya cuma lulusan SMA. Tapi dari kecil itu saya memang sudah suka Jerman. Jadi dulu waktu masih kecil itu saya suka ngomong-ngomong bahasa Inggris. Ternyata pas besar itu nggak bisa. Tapi aku baru tahu pas selesai SMA. Baru tahu kalau ke Jerman nggak bisa cuman pakai bahasa Inggris. Terus saya memutuskan untuk pulang ke Raja Ampat karena orang tua saya dari Raja Ampat, mama saya dari sana. Saya pulang kerja di sana sambil kumpul-kumpul uang. Terus pengen ini, gimana sih mau ke Jerman? Saya googling itu, Google beasiswa Jerman. Yang keluar au pair. Terus aku daftar au pair tahun 2017. 5 tahun aku ngumpulin duit cuman untuk bisa ke Jerman. Jadi aku sambil kerja, sambil kumpul duit. Jadi kita di sana itu ada komputer, ada apa semuanya. Cuman aku kerja di bagian di pulaunya gitu. Aku kerja di company juga. Cuman aku suka petualangan. Aku suka tantangan gitu. Aku suka petualangan. Jadi ada tempat-tempat tertentu, soalnya kan bule kan suka yang privasi gitu kan. Ada tempat-tempat tertentu yang nggak ada sinyal. Tapi aku udah Google au pair ini udah dari tahun 2017, dan dari situ saya daftar asal-asal aja, lulus nggak. Soalnya kan itu juga kayak tes beasiswa gitu. Jadi agak ribet sih. 2017 tuh daftar di IJ maksudnya? Iya, daftar di IJ. Jadi 5 tahun. Aku baru ikut masuk lagi kelasnya? Itu 2022 bulan November. 4 November ya tadi ya bilangnya ya. Udah setahun lebih 5 hari nih ya. Iya, jadi sudah aku bilang, ya udah ikut ini aja. Tapi aku kira beasiswa kan, soalnya aku cari beasiswa. Tapi ternyata bayar. Ya udah, aku kumpul uang selama kerja 5 tahun itu aku bayar, aku nyicil, terus
Bisa aku sempat kerja di Bali juga. Sebenarnya aku masih mau kerja, cuman program itu cuma terikat 5 tahun aja. Jadi misalnya kalau aku lewat itu udah ke harga baru. Jadi Harus ya ulang bayar lagi iya, ya. jadi mahal. Jadi aku bilang bukan udah yang program ini kan setiap tahun kan beda. Jadi aku kan udah lama sekali kan, jadi otomatis sudah beda. Jadi aku memilih untuk ikut tahun kemarin. 2022. Iya, dari tahun 2022 aku ikut. Sudah. Jadi awalnya cuman bermimpi, cuman asal-asalan gitu ya, iseng-iseng aja gitu, tekan-tekan, coba-coba, ternyata lulus interview, lulus dapat buat bookingnya. Padahal cuman iseng-iseng, tapi memang Jerman itu salah satu mimpi saya. Ya, jadi mimpi saya dari kecil pengen ke Jerman. Kiranya capek-capek udah belajar bahasa Inggris sampai mampus. Ternyata Padahal ya bisa. salah, bahasa Inggris nggak menjamin kalau ke Jerman bisa. Tapi untuk buat alasan lebih kuat itu kita harus belajar bahasa Jerman. Iya, ngurus ke kedutaan, Bahasa ngurus visa Jerman. juga harus bahasa Jerman. Iya, dan program au pair itu bagus, sangat membantu saya. Apalagi saya bukan ikut jalur beasiswa, saya biaya sendiri. Dan kalau ke Jerman itu kita butuh uang yang banyak dan deposit yang banyak. Ratusan juta. Ya, ratusan juta. Dan saya nggak punya uang sebanyak itu. Jerman sangat au pair program yayasan YIJ au pair Jerman ini sangat membantu saya untuk bisa mewujudkan mimpi saya. Terima kasih banyak ya, dari Itu mimpi. atas kerja keras Kak Yunita Iya. sendiri loh sebenarnya. Kalau Kak Yunita nggak cari itu ya, nggak bergerak, nggak action, cuman mimpi-mimpi doang, Nggak bisa. nggak bisa ketemu. Iya, nggak bisa ya. Iya. Dan dari semua itu, dari jauh-jauh, dari Raja Ampat ya, dari Raja Ampat kerja keras untuk bisa kumpulin uang dan meninggalkan job dan karir di Papua hanya untuk mewujudkan mimpi di Jerman. Iya. Waktu Kak Yunita memutuskan buat mau ke Jerman gitu sama keluarga gimana Kak? Ya otomatis ada yang nggak mau. Mama dukung, papa dikit antara, terus kakak-kakak ada yang enggak ya, karena kan nanti sunyi kan, soalnya saya yang paling berisik, paling ribut ya. Tante nggak mau, tante udah pasti nggak mau. Oh gitu. Iya, tapi kan hidup itu aku yang nentuin, aku yang jalanin. Mereka, orang tua aku, keluarga aku kasih saran boleh, tapi yang jalani mimpi hidup ini saya sendiri. Jadi memang berat, tapi saya yakin ini keputusan saya yang tepat. Apa pesan yang disampaikan dari orang tua buat Kak Yunita? Kalau mama, jangan pernah berhenti berjuang, tetap semangat. Terutama jangan pernah berhenti berdoa, karena apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini jangan lupa untuk turut sertakan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita gitu. Kalau pesan dari Kak Yunita buat mama? Terima kasih banyak sudah mendukung mama, walaupun jauh di sana, sehat-sehat. Tunggu saya balik. Iya. Ya, mungkin buat kakak-kakak pesan-pesannya, tante. Buat kakak-kakak, tante-tante, om-om yang ada di Papua, pokoknya jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Terus jangan pernah khawatir kalau saya ini nanti kenapa-kenapa, karena keluarga juga masih takut nanti saya kenapa-kenapa, tapi saya baik-baik saja. Saya akan kembali dengan sebuah mimpi dan tujuan hidup yang lain di Papua. Iya. Satu kata buat perjalanan Kak Yunita yang sangat luar biasa ini. Oke. Menurut kakak? Don't make your dreams just like a dreams. Wih. Make it true, okay? Jadi satu kalimat ya? Iya. Itu bahasa Papua itu.
Ya. Oke. Kalau nggak salah waktu itu Kak Yunita juga mendaftar sebagai peserta seminar. Iya, YIJ. YIJ di Papua. Aku di Bali, Di Bali. Iya, waktu aku di Bali cek ini. Oh, ternyata mereka ke Bali. Aku langsung kontak. Aku di Bali nih, gimana kita ketemu? Akhirnya saya datang, soalnya saya tinggal di Canggu. Dekat itu dengan lokasi seminarnya. Lumayan sih, sekitar setengah jam. Tapi itu di kota, di sentralnya Bali. Lumayan. Bali kan macet. Sebenarnya sih bukan jauhnya, macetnya Ya, bikin lama. Iya, macetnya yang bikin lama. Jadi di sana kan aku cuman lihat YJ itu di internet aja. Kita teman juga di Instagram, di Facebook. Aku cari waktu itu, aku hampir mikir kalau YJ itu bohong-bohong. Oh iya. Iya, aku sampai Sempat terpikir gitu ya? Iya, soalnya waktu itu kan YJ belum terkenal seperti sekarang ini kan. Dan waktu itu juga aku mikir, oh ini kayaknya bohong-bohong ini. Makanya aku cari, oh ternyata benar. Ini benar-benar program yang sangat baik buat kita anak-anak yang muda ya. Jadi jangan khawatir, YJ benar-benar garansi kalian untuk pergi ke Jerman. Iya. Iya. Gimana kalau YIJ ngadain seminar, kalau menurut Kak Yunita gimana sih? Kalau menurut saya bagus, tapi YIJ hanya di sekitar ini aja sih, di Indonesia Tengah, nggak terlalu ke timur. Belum sampai ke timur. Iya, pesan saya buat YIJ sekali-sekali dong ke timur, karena banyak anak-anak Indonesia Timur yang juga pengen punya mimpi untuk ke Jerman. Pasti banyak dari teman-teman Kak Yunita yang Iya. lihat Kak Yunita masuk ke YIJ sebenarnya pengen ya. Iya, jangan lupa datang ya, jangan lupa daftar juga. Kalau memang tidak dapat seminar di sana, karena mungkin juga ke Papua Jauh itu ya. mahal sekali. Kayak tiket saya ke Indonesia Frankfurt itu masih murah. Iya, ke Papua pulang balik aja udah tiket kayak saya dari Frankfurt itu 1 kali aja, atau mungkin lebih, tapi tergantung sih. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau tidak ikut seminarnya YIJ, tapi YIJ itu benar-benar company yang real dan garansi buat kalian pasti ke Jerman. Iya. 3 alasan kenapa akhirnya Kak Yunita itu percaya sama YIJ, dan 3 alasan kenapa teman-teman bisa percaya juga gitu sama YIJ, nggak perlu ragu lagi. Oke. 3 alasan saya kenapa percaya. Pertama, YIJ itu sudah memberangkatkan banyak anak-anak Indonesia yang sudah di Jerman sana, dan itu yang buat saya percaya bahwa YIJ itu adalah program yang tepat. Kedua, Dan itu Kak Yunita udah lihat sendiri Iya, ya, lihat teman-teman di sendiri. mes pada berangkat. iya pada berangkat semua dan banyak. Dan kedua, YIJ itu benar-benar perusahaan resmi. Jadi bukan abal-abalan, benar-benar Legal ya. ilegal. Dan yang ketiga, belajar di YIJ itu kalau kita belajar terus, itu kita kalau nggak lulus kita diperhatikan gitu, diperhatikan. Jadi dibuat semangat. Kalau gagal coba lagi. Dan itu yang aku dapat di program di tempat lain, di agen lain. Kalau kita gagal ini kita nggak bisa ulang-ulang. Kalau kita ulang kita bayar gitu. Tapi di YIJ kita gagal, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa ujian lagi. Dan itu real, nggak bohong-bohong. Iya. Kenapa mereka nggak perlu ragu lagi? Iya. Kenapa nggak perlu ragu lagi? Karena pertama, contoh saya bisa ke Jerman dengan sekarang ini, dengan mimpi saya. Saya membuat kalian juga percaya bahwa YIJ itu adalah program yang tepat. Ya, program yang tepat. Dan yang kedua, jangan tunggu lagi. Kayak tunggu lagi dalam arti kayak, oh nanti ini nih saya kayak gini, nggak bisa kayak gini, nggak bisa bahasa Jerman. Jangan.
Ada 1000 alasan gitu ya. Iya, pokoknya kalian harus percaya sama diri kalian sendiri. Kalian bisa, sesulit apapun pasti ada jalan. Ya, sesulit apapun pasti ada jalan. Oke. Pas nanti di sana kira-kira dari Kak Yunita sendiri ada kekhawatiran apa sih, atau mungkin tantangan yang Kak Yunita itu pikir-pikir gitu, terpikirkan dari sekarang? Kalau tantangan yang aku mikir itu paling bahasanya ya, karena kan makin tinggi makin susah kan, itu aja. Tapi kalau buat tantangan hidup apa di Jerman, aku bisa penyesuaian karena dari kecil aku udah biasa bergaul sama orang-orang luar karena pekerjaan aku juga. Jadi pasti kayak kultur shock itu ada, Pasti ada ya. Tapi aku udah bertahun-tahun kerja sama mereka, udah tahu karakter mereka, tinggal jalani aja gitu. Apa yang mau disampaikan dari Kak Yunita buat Kak Yunita sendiri? Kalau buat saya, pilihan ke Jerman itu adalah pilihan saya. Apapun yang terjadi, susah duka, harus bisa selalu bersyukur dan harus bisa jalani. Pengingat buat diri sendiri ya? Buat diri sendiri, karena ngapain kita buat penyesalan untuk sesuatu yang kita putuskan. Kalau benar-benar yakin, harus bisa yakin. Jangan udah jalan tapi masih lihat ke belakang, harus lurus. Pokoknya kalau udah ambil tekad, niat, harus lurus, nggak boleh tengok kiri kanan, pasti bisa. Untuk diri saya, terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti berjuang untuk segala proses belajar bahasa Jerman maupun hidup di Jakarta selama setahun. Itu nggak mudah ya. Terima kasih udah bertahan sampai di titik ini. Sebentar lagi menghitung jam aku udah berangkat ke Jerman, dan itu membuat spesial, merasa spesial sendiri. Terima kasih terutama buat Tuhan Yesus yang begitu baik, tolong saya di saat-saat masa sulit, sampai pun senang pun terus berikan saya kekuatan. Bahkan yang tidak saya pikirkan itu selalu ada aja untuk bisa tolong. Jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Wah, ceritanya semoga bisa menginspirasi banyak kawan-kawan YJ juga ya, yang sedang ragu dengan dirinya sendiri. Bisa nggak sih aku ini gitu? Aku tuh nggak punya prestasi, atau mungkin aku tuh ya nggak pinter gitu orangnya gitu kan. Nih, Kak Yunita udah membuktikan sendiri. Rahasianya adalah bangkit lagi. Ya, Nggak peduli berapa kali gagal ya. nggak peduli. Nggak peduli berapa kali bangkit gagal, lagi. bangkit lagi. Wah, ini juga jadi bekal buat aku juga ya pribadi. Semangat ya. Inspiratif ceritanya, semangatnya. Semoga vibes positifnya juga bisa sampai ya ke kalian. Jadi itu, tetap semangat. Dan buat kalian yang mau konsultasi lebih lanjut tentang program yang ada di YIJ, langsung aja hubungin konsultan di YIJ. Mereka bakal siap jelasin ke kalian peluang-peluang apa aja yang ke luar negeri yang bisa cocok dengan profil kalian. Program yang samakah dengan Kak Yunita, au pair, atau mungkin ada Ausbildung, ada F-Fashionnya juga. Jadi untuk lebih jelasnya kalian langsung aja cek di description di bawah ya. Dan buat yang mau tanya-tanya bisa langsung aja komen. Ya. Oke, ini udah mau siap-siap ya buat masuk ya, buat boarding ya. Jadi terima kasih banyak Kak Yunita udah sharing pengalamannya. Sama-sama. Makasih juga buat kawan-kawan YJ yang udah nonton sampai akhir ya. Semoga kalian bisa terus semangat, dan sampai ketemu di video-video keberangkatan lainnya di segmen YIJ antar peserta. Ciao.